Salam sejahtera, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Suster Marliana Laya, SCMM, selaku Kepala Sekolah SMAK Santo Yosef Denpasar. Yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Juri. Yang saya hormati, Bapak, Ibu Guru, dan staf SMAK Santo Yosef Denpasar, serta seluruh teman-teman yang saya sayangi. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Di hari yang berbahagia ini, izinkan saya, Putu Karina Paramita Adnyana, perwakilan dari kelas 12 MIA 3, untuk menyampaikan sebuah pidato dengan subtema pentingnya nasionalisme dan patriotisme dalam masyarakat kultural. Para hadirin yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang Indonesia, apa satu kata yang terlintas di benak para hadirin? Ya, beragam. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keragaman dan perbedaan. Oleh karena semua keragaman dan perbedaan tersebut sangat memungkinkan untuk terjadinya perpecahan antar sesama. Beragamnya ras, suku, dan budaya tentu mempengaruhi juga pola pikir tiap-tiap orang dan juga tentunya pandangan orang-orang terhadap perbedaan yang terjadi di Indonesia. Pandangan seperti apa yang terlihat berbeda di mata masyarakat Indonesia? Seperti yang kita ketahui, bangsa kita terdiri atas 6 agama resmi, yakni Hindu, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Tiap orang beragama tentunya memiliki ajaran yang berbeda-beda sesuai dengan agama yang dipeluknya. Hal ini terkadang memicu adanya perpecahan antar agama satu dengan agama yang lainnya, seperti misalnya penghinaan agama, penistaan agama, dan masih banyak lagi kasus yang mirip. Selain itu, kentalnya suatu kepercayaan di tiap-tiap daerah juga memicu adanya perpecahan antar sesama. Tentu, bukanlah hal yang mudah untuk dapat mempersatukan keberagaman tersebut. Akan tetapi, setidaknya ada beberapa hal yang dapat mempersatukan dan membangun kembali semangat nasionalisme dan patriotisme di dalam masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistis. Pluralistis adalah paham yang menghargai adanya perbedaan di dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Selain itu, dalam konsep pluralisme, kelompok-kelompok yang berbeda memiliki kedudukan yang sama. Para hadirin yang saya banggakan, banyak pihak menyebutkan bahwa untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme itu harus dimulai sejak dini atau sejak usia sekolah dasar. Jika kita kembali ke masa perjuangan kemerdekaan Indonesia dari kolonial, kita bisa melihat bagaimana semangat nasionalisme dan patriotisme tumbuh di pinggiran kota, utamanya di kalangan para pemuda-pemuda bangsa saat itu. Bayangkan saja, perbedaan ras, suku, budaya, wilayah, bahkan jenis kelamin sekalipun tidak mampu membuat lunturnya semangat nasionalisme dan patriotisme mereka saat itu. Inilah yang biasa disebut oleh banyak kalangan
Kesamaan cara pandang dalam melihat musuh bersama bisa dengan mudah mempersatukan kekuatan bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian adanya, maka mereplikasi cara pandang menjadi sangat penting dalam mempersatukan masyarakat Indonesia. Dengan menjadikan 4 pilar pembangunan bangsa sebagai landasan berpijak dan Trisakti sebagai tujuan adalah yang utama. Para hadirin semuanya, apa saja yang termasuk dalam 4 pilar pembangunan bangsa itu? Baiklah, saya akan membahasnya secara rinci dan jelas. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari 2 kata Sanskerta, yakni panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asa. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, yang ketiga adalah NKRI. NKRI merupakan singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI menganut sistem republik dengan sistem desentralisasi. Selanjutnya, yang keempat atau yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki gambaran yang sesuai dengan bangsa Indonesia. Adapun Bhinneka yang berarti beragam, Tunggal yang berarti satu, dan Ika yang berarti itu. Sehingga Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Slogan tersebut memiliki makna yang sesuai dengan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam pulau dari Sabang sampai Merauke. Walaupun terpisah, warga negara Indonesia tetap merupakan satu kesatuan, yakni warga negara Indonesia. Para hadirin yang berbahagia, keberagaman bukan sesuatu yang dapat menghalangi kita untuk mulai menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap sesama dan terhadap bangsa. Justru dari keberagaman yang kita miliki inilah kita juga sambil belajar bahwa jika kita memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme di dalam keberagaman, maka kehidupan yang tentram dan damai akan tercipta. Terciptanya ketentraman dan kedamaian di tiap-tiap orang tentu membuat kita menjadi pribadi yang lebih mudah menerima semua perbedaan yang terjadi. Baiklah, kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki banyak sekali warisan budaya dari nenek moyang kita, harus mulai mempraktikkan dan menanamkan mindset di otak kita bahwa perbedaan bukanlah hambatan untuk bersatu. Jika kita mampu saling menghargai, menghormati antar sesama, dan menerima semua perbedaan yang terjadi, maka bangsa yang damai akan tercipta pula. Dengan terciptanya rasa nasionalisme dan patriotisme, kita tidak perlu lagi mempermasalahkan masalah sepele dan bisa fokus untuk membenahi bangsa ini supaya lebih baik lagi. Hanya kerjasama antar masyarakat Indonesia yang bisa mewujudkan cita-cita bangsa yang harmonis dan tentram. Para hadirin yang berbahagia, dapat saya simpulkan bahwa untuk menghargai dan menghormati antar sesama, kita hanya perlu memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme. Jika kita mampu menanamkan pemikiran seperti itu, maka terwujudlah bangsa Indonesia yang damai.
Sekian pidato dari saya, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika terdapat kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati para hadirin. Saya harap dengan adanya pidato ini, maka terwujudlah cinta tanah air kita terhadap bangsa dan sesama. Terima kasih. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.